Pohon tumbang yang terjadi di Daya Tarik Wisata, DTW, asal Palasangeh, Kecamatan Abian Semal Badung ternyata memakan 2 korban. Tercatat salah satu korban meninggal dunia yang merupakan pemandu wisata. Sementara satunya korban mengalami patah tulang. Korban ini pas ada di balai lantang di posisi mungkin berteduh. Nah, awalnya beliau sudah meninggalkan tempat, tetapi ada ketinggalan chargernya. Nah, tepat begitu beliau ngambil charger, inilah pohon besar ini tumbang sehingga menimpa beliau. Tribuners, Semeton Tribun Bali. Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan pohon pala di kawasan objek wisata Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, tumbang pada Rabu 3 Desember 2025 siang. Pohon dengan diameter besar itu menimpa bangunan Pura Bukit Sari hingga beberapa bagian bangunan hancur dan rata dengan tanah. Nahas, 2 staf DTW Sangeh Ide Bagus Nyoman Suambu 51 tahun, warga Banjar Brahmana, Desa Sangeh, dan Inyoman Ratna dari Banjar Sibang, Desa Sangeh turut menjadi korban. Ide Bagus Suambu dinyatakan meninggal dunia di tempat setelah tertimpa bangunan pura yang terkena pohon tumbang. Sedangkan Inyoman Ratna mengalami patah tulang dan dirawat di RSUD Mangusade Badung. Bagaimana kronologi kejadian ini? Berikut keterangan Camat Abian Semal, Ide Bagus Putumas Arimbawa saat ditemui di TKP. Pohon tumbang yang terjadi di Daya Tarik Wisata, DTW, asal Palasangeh, Kecamatan Abian Semal Badung ternyata memakan 2 korban. Tercatat salah satu korban meninggal dunia yang merupakan pemandu wisata. Sementara satunya korban mengalami patah tulang. Korban saat ini sudah dibawa ke RSUD Mangusada untuk mendapatkan penanganan. Ketua Pengelola DTW Alas Palasangeh, Ida Bagus Gede Pujawan, saat dikonfirmasi mengakui jika terdapat 2 korban pada kejadian pohon tumbang. Dirinya mengaku, pohon tumbang terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang. Pohon tumbang ini di depan Pura Bukit Sari di area objek wisata Sangeh, ujar Pujawan. Pihaknya menyebutkan, pohon tumbang diperkirakan terjadi sekitar pukul 15 WITA. Dari kejadian ini ada 2 orang yang menjadi korban, salah satunya meninggal dunia di tempat. Lebih lanjut dikatakan, proses evakuasi berlangsung dibantu oleh tim BPBD Badung dan masyarakat setempat. Bahkan dirinya yang saat dihubungi mengaku, masih mengantarkan korban patah tulang menuju RSUD Mangusada. Korban yang patah tulang itu pegawai DTW yaitu Inyoman Ratna dari Banjar Sibang, Sangeh, ungkapnya sembari mengatakan, yang meninggal belum tiang lihat. Sementara Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Badung, I Ketut Murdika mengaku, tim reaksi cepat, TRC, saat ini sedang melakukan evakuasi di lokasi. Hanya saja dirinya belum dapat memastikan identitas korban yang mengalami korban jiwa. Saya sedang menuju lokasi, tapi tim sudah melakukan penanganan. Lebih lanjut saya info lagi, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, pohon pala yang berlokasi di objek wisata Alas Pala, Sangeh, Abian Semal Badung tumbang akibat hujan lebat yang terjadi pada Rabu 3 Desember 2025 siang. Pohon dengan diameter sangat besar itu menimpa tempat suci atau Pura Bukit Sari hingga beberapa bagian bangunan hancur. Tidak hanya itu dikabarkan 2 pemandu wisata juga tertimpa hingga ada yang meninggal dunia. Saat ini bencana pohon tumbang itu sudah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Badung. Pak, mungkin dapat jelasin untuk kejadian pohon tumbang di Sangeh ini seperti apa? Iya, kejadiannya kurang lebih kejadian 2. Itu pertama faktor hujan dan angin yang begitu kencang. Jadi akibat angin dan hujan itu
sehingga ada beberapa pohon yang ketinggiannya kurang lebih 50 meter, diameternya 1,5 meter itu tumbang. Nah, tumbang ini secara acak dan hampir menimpa 80% bangunan pura. Nah, yang korban ini pas ada di Balai Lantang di posisi mungkin berteduh. Nah, awalnya beliau sudah meninggalkan tempat, tetapi ada ketinggalan chargernya. Nah, tepat begitu beliau ngambil charger, inilah pohon besar ini tumbang sehingga menimpa beliau korban. Gitu. Jadi selanjutnya korban segera kita evakuasi dengan tim terpadu dari BPBD, dari kepolisian, dari PMI, Puskesmas dan teman-teman dari Polsek dan Ramil membantu semua, termasuk masyarakat, damkar juga. Nah, sehingga bisa dievakuasi, selanjutnya dibawa ke rumah sakit kapal untuk mendapat penindakan dan beliau meninggal dunia di tempat. Yang satu? Iya. Yang ngambil charger atau yang? Iya, yang ambil charger. Kalau yang cedera sudah duluan dilarikan dan itu juga mendapat penanganan medis. Kalau yang cedera ini kok cedera apa? Cedera lecet itu. Berarti dia ada di luar area. Ya, karena begitu tanda-tanda ini lari, terpental dahan pohon. Kalau sejauh ini sudah diketahui berapa pohon yang tumbang? Nah, ini kalau jumlah pohon lumayan ya, lumayan ada yang tumbang, ada yang patah di batangnya. Ini terbukti dengan ada sampai akar yang tercabut. Dan ini pohon yang besar-besar lumayan. Nah, sementara untuk diketahui di pura ini sedang berlangsung proses upakara besar yang bulan pitung dinanya jatuh pada tanggal 17 Desember ini. Jadi masih dalam rangkaian hari suci di pura ini. Nah, jadi tindak lanjut kami dari kecamatan, dari kebetulan juga ada anggota dewan dari di sini, kepala BPBD dan sebagainya, kita ke depan kita akan koordinasi karena memang kewenangan hutan ini masih berada di bawah Departemen Kehutanan Pusat. Nah, sehingga sekiranya nanti mungkin ada rekomendasi khusus terhadap beberapa pohon di seputaran area pura untuk keamanan. Apalagi daerah wisata akan begitu, yang belajar daripada kejadian pada hari ini. Kalau saat ini sendiri sedang dilakukan proses apa? Sekarang proses pembersihan tempat korban meninggal dan juga sudah dilakukan proses upakara ringan. Karena kita Bali pasti upakara ringan karena ada darah berceceran, kemudian juga ada bangunan yang rusak. Ya, jadi sekarang pembersihan lahan, kemudian ada polis lain juga dipasang. Nah, artinya tempat wisatanya tidak ditutup, tetapi objek tempat TKP-nya di pura ini ditutup sementara. Jadi demi keamanan dan kenyamanan. Mungkin Atu bisa merinci selain balai yang di luar negeri, yang di dalam pura ada banyak. Karena kan bangunan Bali itu terangkai, jadi satu kena ditarik semuanya. Kecuali Meru masih selamat. Meru kita lihat masih selamat, pemedal utamanya selamat. Ya, tapi yang bangun lain kena semua. Alat yang dikerahkan untuk itu? Alat dikerahkan dari alat medis lengkap kita, ambulan, kemudian damkar juga ada, kemudian juga ada eskavator untuk mengangkut alat berat yang menimpa bangunan. Jadi ini sinergi kita bersama lah, sesuai arahnya pimpinan kami, bahwa segala yang terjadi di gedung ini harus kita sinergi menangani. Jadi saat evakuasi korban yang meninggal sendiri ada kesulitan nggak? Kesulitan sih tidak, sehingga kami hanya karena memang bangun ini besar, sehingga kita mengerahkan tenaga lumayan banyak, termasuk masyarakat dan instansi terkait. Jadi baru kita bisa angkat, karena kita harus mendahului dengan pemotongan dahan dulu yang besar. Nah, ini sehingga kita bisa angkat. Jadi beliau memang meninggal di tempat, bukan karena keterlambatan evakuasi, tapi memang meninggal di tempat begitu terjadi bencana. Peristiwanya kan jam 2, baru diketahui jam berapa dan langsung pada hari itu, langsung pada detik itu, karena memang masih ada beberapa petugas yang stay di sini, petugas pengelola, dan yang meninggal termasuk tenaga pengelola di sini. Beliau adalah tenaga pengelola di sini. Kelahiran tahun 1974. Dua-duanya itu guide bukan dari guide, bukan guide, tapi tenaga pengelola staff. Jam berapa dilarikan berarti? Kurang lebih itu ada sekitar jam 3. Itu jam berarti ya? Lebih ya. Ya, semua ya. Ya. Gitu.
Saat ini korban sudah bisa kami evakuasi dan sudah akan dilarikan ke rumah sakit. Situasi korban sudah meninggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.